Berkat anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang benar pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau sebab kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Jika kami sampai saat ini boleh diizinkan Allah mendengarkan firman Tuhan, ini semata-mata karena Engkau menepati janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Demi nama Yesus Kristus, kami siap mendengar-Mu. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kejadian 31 ayat 43 hingga 45 dalam judul perikop Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini menepati janji. Dalam ayat penekanan, ayat ke-44, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Menepati janji adalah memenuhi apa yang telah dijanjikan antara dua orang atau lebih untuk disepakati bersama. Ada ungkapan mengatakan janji adalah utang. Ketika berusia 14 tahun, saya berjanji kepada Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tahun berganti tahun, akhirnya saya menikah. Setelah menikah dikaruniai 3 orang putri, tetapi Tuhan mengambil mereka kembali. Kesedihan, tangis, kekecewaan, kepedihan, pertanyaan, perasaan bersalah meliputi saya sebagai seorang ibu. Tetapi apakah saya terus menyalahkan Tuhan? Tentu tidak. Sebab di balik duka cita itu ada sukacita, karena melalui duka cita itu membuat iman semakin diteguhkan untuk menepati janji menjadi seorang hamba Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa dampak jika kita menepati janji? Pertama, akan dipercaya, bahkan dikasihi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita akan menjadi berkat bagi sesama, karena telah menunjukkan tanggung jawab dengan benar. Jika membuat satu janji kepada siapapun, kita harus menepatinya. Janji yang diucapkan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketiga,
keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Meskipun manusia seringkali tidak sabar, bahkan menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu berbicaralah Musa kepada para kepala suku-suku mengenai orang Israel. Katanya, "Inilah yang diperintahkan Tuhan. Jika seseorang bernazar kepada Tuhan atau bersumpah untuk mengikat jiwanya dengan suatu ikatan, maka ia tidak akan mengingkari janjinya, melainkan ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya." Bilangan 30 ayat 1 dan 2. Sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya kepada setiap orang yang percaya. Penegasannya, setiap orang yang menepati janjinya di hadapan sesama, terlebih kepada Tuhan, ia akan merasa tenang dan bersukacita di dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mengingat serta memenuhi setiap janji, baik janji kepada sesama, terlebih kepadamu, sehingga kami memperoleh ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah uraian dari renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya di dalam hidup kita. Amin.